Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Nabila akan mempresentasikan tentang distribusi pendapatan dan pemerataan bangunan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan sendiri yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk melihat beberapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Yang kedua ada distribusi pendapatan fungsional, yaitu perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan mutlak sendiri yaitu presentasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia, yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40% penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12%. Yang kedua ada pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40% penduduk yang dengan pendapatan terendah menerima 12-17% pendapatan nasional. Yang ketiga ada ketidakmerataan rendah bila 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari seluruh pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Purnamasari, NIM 005, akan menjelaskan indikator distribusi pendapatan. Indikator distribusi pendapatan ada 4. Yang pertama yaitu kurva Lorenz, yang kedua rasio Gini, yang ketiga kriteria Bank Dunia, dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan perorangan dan fungsional. Indikator pertama adalah kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak dalam sebuah bujur sangkar, yang sisi tegaknya adalah persentase kumulatif pendapatan nasional, sementara sisi datarnya adalah persentase kumulatif penduduk. Kurva ini terletak pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva yang semakin lurus atau semakin mendekati garis diagonal, maka menggambarkan bahwa distribusi pendapatan nasionalnya merata. Dan sebaliknya, jika kurva semakin melengkung atau semakin jauh dari garis diagonal, maka menggambarkan bahwa distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan semakin tidak merata. Indikator kedua yaitu rasio Gini. Rasio Gini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli yang melihat bahwasannya ada hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Nilai rasio Gini memiliki selang nilai antara 0 sampai 1. Jika nilai rasio mendekati angka 0, maka hal tersebut menggambarkan adanya ketimpangan yang rendah. Sementara jika nilai rasio mendekati angka 1, maka hal tersebut menggambarkan bahwasannya ada ketimpangan yang tinggi. Indikator ketiga yaitu kriteria Bank Dunia. Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskinnya. Kriteria tersebut ada 3. Yang pertama, jika kelompok 40% termiskin pengeluarannya kurang dari 12% dari keseluruhan pengeluaran, maka ketimpangan yang terjadi adalah tinggi. Yang kedua, jika kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12% sampai 17% dari keseluruhan pengeluaran, maka ketimpangan yang terjadi adalah sedang. Dan yang terakhir, jika kelompok 40% termiskin pengeluarannya lebih dari 17% dari keseluruhan pengeluaran, maka ketimpangan yang terjadi adalah rendah. Indikator terakhir yaitu distribusi pendapatan perorangan dan fungsional. Distribusi pendapatan perorangan ini memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan yang diterima oleh individu, termasuk rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak jumlah pendapatan yang diterima oleh individu dan tidak memperhatikan bagaimana seorang individu tersebut mendapatkan penghasilannya, entah dari gaji, entah dari bunga, entah dari warisan, dan lain-lain. Dan distribusi pendapatan fungsional. Distribusi ini mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap faktor produksi. Misalnya, seperti buruh mendapatkan gaji, pemilik tanah mendapatkan sewa, pemilik modal mendapatkan bunga serta laba.
Jadi, tiap-tiap faktor produksi yang terlibat akan mendapatkan imbalannya masing-masing sesuai dengan kontribusinya, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini kemudian akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pendapatan karena hasil kerja berupa upah dan gaji, yang besarnya tergantung pada tingkat produktivitas. Dan yang kedua yaitu pendapatan dari sumber lain seperti hadiah, bonus, bunga, warisan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Wikriyatul Maharo. Di sini saya akan menerangkan ketidakmerataan distribusi pendapatan, di mana ketidakmerataan distribusi pendapatan itu merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan, sebab pertumbuhan ekonomi tidak banyak bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila distribusi hasil pembangunan itu tidak merata. Terdapat 8 penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Terus yang kedua yaitu inflasi, di mana pendapatan uang bertambah akan tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Terus penyebab yang ketiga yaitu pembangunan daerah tidak merata. Selanjutnya, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga presentase pendapatan modal kerja tambah besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran itu semakin bertambah banyak. Terus yang kelima, mobilitas sosial yang rendah. Terus penyebabnya selanjutnya yaitu yang keenam, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan klasik. Terus yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, memburuknya nilai tukar bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sehingga akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor. Terus penyebab yang terakhir yaitu hancurnya industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga dan industri pertukangan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rea Dwi Burdiningsih Irwinsyah, NIM 003. Saya akan menjelaskan tentang konsep redistribusi pendapatan. Konsep ini adalah praktek yang dirancang untuk tingkat pendapatan di masyarakat melalui pengalihan pendapatan dari orang kaya kepada individu-individu miskin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Redistribusi pendapatan dibagi menjadi dua, redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya kepada orang miskin. Terdapat jaminan sosial sebagai bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Contohnya, pajak yang dipungut pemerintah dari setiap warga negara itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, bersifat antar pribadi, yakni dari siklus kehidupan seseorang ke siklus kehidupan yang lainnya. Menurut speaker, hakikatnya jaminan sosial adalah dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayar manakala dewasa, diberikan kepada orang sakit yang kelak membayar manakala ia sehat, atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah membayar pada saat mereka masih bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Fisuraya, NIM 2018-105-103-1108. Di sini saya akan menjelaskan tentang
kebijakan pemerataan pembangunan. Kebijakan pemerataan pembangunan di sini ada 8. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya sandang, pangan, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air. Yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Dan selanjutnya, permasalahan umum. Permasalahan umum di sini ada 3. Yang pertama, sumber dana pembangunan. Yang kedua, alokasi dana pembangunan. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Sumber dana pembangunan yaitu dapat dicarikan alternatif lain selain hutang. Misalnya mengefisiensikan penerimaan pajak, meningkatkan perdagangan dengan luar negeri, dan lain sebagainya. Nah, alokasi dana pembangunan yaitu pemerintah harus serius dalam pengalokasian dana dengan benar sejak pelaksanaan otonomi daerah. Penyediaan dana kesehatan dari APBN disatukan dalam DAU sehingga transparansi berkurang. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, yaitu harus meminimumkan kebocoran penggunaan dana sehingga tingkat daya serap tinggi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.